Bimo, apa kabar? Ya Allah, mau ketemu gak sih? Iya, coy. Tapi sekarang kamu keren banget loh. Aku upload sama kamu ya Makasih. keren banget aku lihat di Instagram gitu kan. Tapi kayak apa nggak sih kamu tuh kelihatannya di Instagram tuh kayak happy terus gitu ya. Kemana kalau kamu jadi merasa kayak sedih gitu mungkin pernah nggak? Kalau namanya manusia sih ya sedih pasti pernah ya. Itu Nah, bahkan orang yang selalu kelihatan ceria, bahagia, berprestasi, yang menjadi idola pun kadang merasa gampang sedih dan stres. Nah, kalian mau tahu jawabannya kenapa? Oke, simak video selanjutnya ya. pernah dengar Strawberry Generation nggak? Generasi yang katanya gampang rapuh, gampang stres, dan nggak tahan tekanan. Tapi di dunia yang semakin kompleks seperti sekarang ini, arti kata rapuh itu bisa aja berubah. Mereka bisa aja lagi nunjukin resiliensi mereka dengan cara yang baik. Nah, ternyata terdapat beberapa karakteristik yang khas dari fenomena Strawberry Generation ini loh teman-teman. Yang pertama, mereka ini cenderung sensitif dan juga mudah tersinggung, terutama terhadap kritik. Yang kedua, mudah stres. Kemudian yang ketiga, mereka ini juga kurang tahan terhadap tekanan dan juga kurang tahan terhadap suatu pekerjaan, sehingga mereka ini cepat bosan dan juga cepat ingin menyerah, terutama kalau misalkan tugasnya itu berat begitu. Kemudian mereka juga membutuhkan lebih banyak validasi ataupun apresiasi dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi meskipun begitu, ternyata jika dibandingkan dengan generasi yang lain, generasi muda kita atau Gen Z adalah generasi yang lebih sadar terhadap kesehatan mental mereka. Sehingga ciri-ciri yang udah aku sebutin tadi tidak selamanya bersikap negatif loh teman-teman. Ada kalanya ini tuh bisa dijadikan indikator bahwasanya mereka ini memiliki kesadaran terhadap kondisi mental mereka. Mengapa ada label ini? Ada 4 faktor, yaitu yang pertama, perubahan pola asuh, yang kedua, lingkungan digital yang penuh perbandingan, yang ketiga, tekanan ekonomi yang berat, dan yang keempat adalah kesadaran akan kesehatan mental yang mulai meningkat. Disinilah konsep resiliensi psikologis itu bekerja, di mana resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk bangkit, pulih kembali ketika kita sedang menghadapi suatu tekanan yang besar dari masalah hidup kita. Orang dengan resiliensi bukan berarti orang itu tuh keras atau orang itu tuh nggak punya emosi begitu. Tetapi lebih kepada mereka ini lebih bisa untuk mengelola stres, kemudian tetap adaptif, dan juga masih memiliki kesehatan mental yang baik meskipun berada dalam keadaan yang sulit sekalipun, mereka masih bisa berkembang dalam keadaan tersebut. Nah, terus gimana sih cara kita untuk meningkatkan resiliensi? Sebenarnya ada salah satu cara, namanya adalah cognitive restructuring, yang merupakan bagian dari cognitive behavior therapy atau CBT. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita harus mengenali dan memahami pikiran negatif kita sendiri, teman-teman. Misalnya, aduh aku selalu gagal dengan usaha-usahaku, atau aku nggak akan bisa melakukan ini, gitu. Yang kedua, setelah kita tahu dan paham dengan pikiran negatif kita harus lawan pikiran negatif itu, teman-teman. Kita harus mencari tahu alasan kenapa sih kita berpikiran seperti itu, dan kita harus mencari bukti apakah benar kita akan selalu gagal. Yang ketiga, setelah kita lawan pikiran negatif itu, kita harus mengganti pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih adaptif, dengan pikiran yang lebih positif. Contohnya, nggak apa-apa kalau misal aku gagal, aku udah usaha, mungkin ini adalah proses untuk belajar. Toh aku gagal nggak akan selamanya, pasti akan ada masa di mana aku berhasil. Nah, yang terakhir, yang kalah penting adalah kita harus mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan juga teman. Karena penelitian di Indonesia sendiri itu mengatakan bahwa terapi kelompok yang menggunakan teknik ini itu berhasil meningkatkan resiliensi dari siswa maupun mahasiswa. Nah, jadi bukan hanya terapi, tapi kita juga sedang meningkatkan resiliensi. Mungkin artinya gampang patah semangat, tapi generasi-generasi sekarang sudah mulai belajar mengenal stres, mengakui beban, dan memilih untuk mengelola pikiran dan perasaannya daripada menekan semuanya secara sendiri.
Kreasi kita ternyata peka-peka ya teman-teman, tapi kepekaan itu bisa jadi modal kita untuk berinovasi, empati, dan juga ketahanan. Sensitivitas kita ini bukan hanya tentang kelemahan kok teman-teman, ini juga bisa menjadi kekuatan bagi kita, di mana kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi.